Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas manusia ya diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menerapkan dua hukum itu. Jadi tidak bisa disebut manusia kalau tidak menerapkan atau mempercayai dua hukum Tuhan, yaitu sunnatullah yang logis, yang masuk akal, dan yang kedua i'anatullah, hukum pertolongan Tuhan yang tidak masuk akal. Paham ya? Nah, ketika Tuhan ini pengen menciptakan manusia, malaikat gugat, "Hai Tuhan, ngapain sampean ini mau menciptakan manusia yang ini sering berbuat kerusakan di muka bumi, terus gemar melakukan pembunuhan? Sudah, nggak usah ciptakan manusia lagi Tuhan, cukuplah saya," kata malaikat. "Saya ini sudah cukup untuk bertasbih kepada kamu, mensucikan kamu." Kan malaikat ini nggak ada yang bermaksiat kan ya? Nggak ada. Malaikat ini semuanya taat ini, malaikat ini. Beda dengan manusia. Kalau manusia ada yang taat, ada yang bermaksiat. Makanya kemudian ketika malaikat ini komplain kepada Tuhan, "Saya nggak setuju dengan rencananya sampean Tuhan." Kurang lebih begitu ya debatnya ini dengan Tuhan. Tuhan ini kan maha tahu ya dibandingkan yang lain. Malaikat ini kan makhluknya, apalagi manusia juga makhluknya. Anggaplah Tuhan ini santai-santai wae gitu kan. Wah. Kemudian Tuhan itu bilang, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sudahlah, kamu itu nggak tahu apa-apa. Saya ini maha tahu. Maksudnya gimana? Saya menciptakan manusia ini memiliki dua potensi. Ada yang baik, ada yang buruk. Dua potensi ini yang ada dalam diri manusia ini akan menciptakan atau mendesain bumi ini menjadi kehidupan yang indah. Seandainya manusia ini baik semua, apakah indah? Indah nggak? Baik semua? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena neraka itu tidak akan kosong. Jadi Tuhan ini kan menciptakan surga dan neraka karena ada manusia yang memiliki dua potensi. Ada yang baik, yang taat, ada yang bermaksiat atau yang buruk. Sehingga surga dan neraka ini ditempati. Kalau semuanya baik, nggak bagus. Jadi kiai semua, siapa yang nggak jadi santrinya? Ripin mau jaga pesantren asa, Afan mau jaga, pasti ada boleh. Ipul mau jaga, Kapi mau jaga pesantren, pasti ada setia santren. atau buruk semua, nggak ada yang baik. Kira-kira menarik nggak? Nggak menarik. Jadi preman semua, ya tengkar terus. Nah, makanya ketika ada yang preman, oh ini ada yang kiai, nah gitu. Jadi ini seimbang. Justru dengan itulah ya bumi ini akan terlihat indah, begitu. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia memiliki tujuan yang tidak diketahui oleh selainnya, ya, terutama oleh malaikat. Makanya malaikat ini karena tidak tahu, dia menentang kepada Tuhan. Ketika Tuhan kasih tahu, gimana keistimewaan manusia di sini? Nah, itu yang akan diuraikan atau dijelaskan pada ayat berikutnya. Ini menarik, tapi saya tidak akan jelaskan sekarang. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya. Untuk mendapatkan pertolongan Allah di sini membutuhkan doa. Ya. Yang akan saya tanyakan, jika misalkan berdoa menggunakan bahasa Arab, namun kita tidak mengerti apa itu artinya,
dan berdoa menggunakan bahasa Indonesia yang kita ngerti, lebih baik yang mana? Iya. Dan nah, begini begitu. Oh gitu ya. Ini pertanyaan seperti ini bagus pertanyaannya. Jadi ada orang doa pakai bahasa Arab, tapi dia nggak paham kan ya? Apa yang dia kan nggak paham? Amin, amin. Padahal didoakan oleh imamnya, tersesat kamu, amin. Atau yang kedua, berdoa pakai bahasa Indo atau pakai bahasa Madura, atau pakai bahasa apapun tapi paham. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang kedua. Karena berdoa di sini adalah meminta kepada Tuhan. Doa itu kan artinya da'a, memohon, ya, memohon. Jadi secara rasional, akal sehat, kira-kira lebih ngena mana orang yang meminta, yang paham apa yang dia minta, dengan orang yang meminta tapi dia nggak paham dengan apa yang dia minta. Kira-kira ngena yang mana? Yang paham. Jadi doa ini nggak diukur apakah pakai bahasa Arab atau tidak. Doa ini hanya diukur pakai bahasa yang dia pahami. Kalau saya pribadi, selain doa habis sholat, ini itu ada doa tertentu kan ya, saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Madura aja. Beneran nih. Doa minta tentang masalah jodoh pakai bahasa Indonesia. Doa minta tentang masalah rezeki pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, permudahkanlah rezeki saya, rezeki kedua orang tua saya, rezeki istri saya, rezeki mertua saya, rezeki guru saya, dan rezeki orang yang pernah berbuat baik kepada saya. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan saya. Saya minta semuanya. Gitu. Saya minta semuanya. Pakai apa? Pakai bahasa yang mudah dipahami. Gitu. Makanya kalau di Anokoya biasanya khutbah Jumat itu kan pakai bahasa Arab ya. Kalau di Anokoya itu pakai bahasa Arab kemudian diikuti dengan bahasa Indonesia. Sehingga jamaah yang hadir pada hari Jumat itu paham apa yang disampaikan oleh khotib atau yang menyampaikan khutbah. Kalau di desa itu kan pakai bahasa Arab, sehingga apa yang disampaikan nggak paham-paham. Ayo misalkan beriman kepada Allah pakai bahasa Arab, nggak paham, hanya ngantuk gini. Iya, penting. Jadi kalau menurut saya itu lebih bagus pakai bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang minta doa, ya, gitu. Karena itu lebih ngena. Nggak usah terlalu ribet pakai bahasa Arab, nggak usah. Yang paling penting di dalam doa itu bukan gaya kita, bukan gaya kita kan, ya Allah, ya Allah, itu kan gaya kan. Kalau sampean doa ya Allah tapi hatinya nggak cewek ratin sih mah gila ya mata tak bisa. Tapi kalau berdoa Allah atau diam aja, itu kalau hatinya nyambung ke Tuhan maka lebih diterima. Contoh yang paling gampang, doa yang mudah terkabulkan adalah doanya orang yang terzolimi. Contoh, cewek misalkan di PHP-in oleh cowok, terzolimi kan? Misalkan di PHP-in atau di ghosting, digantung. Si cewek bilang dalam hatinya, ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang baik-baik, misalkan dalam hatinya, tanpa dia menggunakan tangan, tapi hanya hatinya yang berbicara. Ketika dia dizolimi, maka itu lebih diterima. Bisa jadi Tuhan itu nanti akan menghadirkan lelaki yang lebih baik dibandingkan yang php-in itu. Jadi yang paling penting dalam doa bukan gayanya kita berdoa, bukan itu, tapi lebih kepada hatinya. Nyambung nggak hati kita dengan Tuhan? Kalau mau berdoa yang paling enak, yang paling nyambung,
itu di waktu malam. Sampai coba biasakan melakukan sholat tahajud pada sepertiga malam ke belakang dari jam 12 malam, jam 1, jam 2 atau jam 3. Kalau bisa jam 3 karena sudah hampir ke subuh ya. Itu doa lebih khusyuk, lebih ngena dibandingkan di waktu yang lain. Kalau yang saya rasakan. Karena pada waktu malam ini suasana lagi hening, sepi. Jadi lebih kena kepada Tuhan. Bangun, jadi makanya tahajud ini akan bisa mengangkat seseorang pada tingkat yang lebih tinggi. Kamu minta apapun, mintalah di waktu malam, karena pada waktu itu sinyal Tuhan lagi kuat. Yes, sinyalnya lagi kuat. Kalau di luar waktu itu ya kuat juga, tapi tidak sekuat di waktu malam.